Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Susma. Kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang transformasi. Transformasi secara umum pengertiannya adalah perubahan. Nah, di sini kita nanti akan mengenal transformasi, refleksi, atau pencerminan, yang kedua transformasi translasi atau perpindahan, yang ketiga transformasi karena rotasi atau perputaran, yang keempat adalah transformasi karena dilatasi atau perkalian. Ya, transformasi yang pertama yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Ya, pada pencerminan atau refleksi yang pertama akan kita awali dengan pencerminan suatu titik terhadap sumbu X. Kita ambil misal pada bidang kartesius ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada segitiga ABC pada kuadran yang pertama. Di sini segitiga ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X yang letaknya di bawah dari segitiga tersebut, maka posisi bayangannya pun akan berada di bagian bawah dari sumbu X. Kita tariklah setiap titik itu dengan jarak yang sama ke sumbu X, kemudian dari sumbu X ke bayangannya, ya, sehingga didapatkan bayangannya dengan tarikan garis yang sama tadi. Maka di sini akan kita simpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y, di mana X-nya selalu tetap dan nilai Y-nya akan selalu berlawanan. Kita ambil sebuah contoh. ABCD adalah suatu jajaran genjang dengan masing-masing koordinat A, B, C, dan D-nya. Kemudian tentukan bayangan dari ABC jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, cara menjawabnya kita awali dengan menuliskan rumus suatu titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y, atau X-nya selalu tetap, Y-nya selalu berubah, berlawanan. Jadi ketika koordinat titik A 1,1, maka bayangannya adalah X-nya tetap 1, Y-nya berubah menjadi min 1. Titik B 4,1, maka bayangannya adalah 4, min 1. Titik C 5, min 3, maka bayangannya X-nya tetap 5, Y-nya berubah menjadi 3. Dan titik D 2, min 3, bayangannya adalah 2,3. Bisa dipahami ya? Ya, kita lanjut dengan pencerminan yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Kita ambil suatu segitiga ABC pada kuadran 1, kemudian akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka setiap titik pada segitiga akan kita tarik jarak yang sama terhadap sumbu Y, kemudian akan kita tarik jarak yang sama juga ke bayangannya. Maka akan didapatkan suatu rumusan bahwa suatu titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai Y-nya akan selalu tetap, sedangkan nilai X-nya akan selalu berlawanan. Nah, kita ambil sebuah contoh. Tentukan bayangan segitiga PQR dengan koordinat PQ dan R jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, cara menjawabnya kita awali dengan rumusan X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y, yaitu X-nya berubah menjadi min X, sedangkan Y-nya adalah tetap. Maka ketika titik P 2,1, maka bayangannya adalah X-nya berubah menjadi min 2, X-nya adalah Y-nya adalah 1. Kemudian titik Q min 3,1, maka bayangannya adalah nilai X-nya berubah menjadi 3 dan Y-nya tetap 1. Titik R 2, min 3, maka bayangannya adalah min 2, min 3, yaitu nilai X-nya berubah sedangkan nilai Y-nya
tetap. Bisa dipahami ya. Dan kita lanjutkan kemudian dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pada bidang kartesius, kita gambarkan suatu garis Y sama dengan X, kemudian suatu segitiga ABC berada di sebelah kanan dari garis Y sama dengan X. Dari setiap titik pada segitiga ABC akan kita tarik ke garis Y sama dengan X dengan jarak yang sama terhadap bayangannya. Maka akan kita dapatkan bayangannya berada di sebelah kiri dari garis Y sama dengan X. Sehingga kita dapatkan jika suatu titik X, Y dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y-nya menempati X dan X menempati Y, bertukaran tempat ya. Mudah dihafalinnya. Kita ambil suatu contoh. Tentukan bayangan segitiga PQR dengan koordinat PQ dan R jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka cara menjawabnya sama seperti tadi, kita awali dengan menuliskan perumusannya. Jadi ketika titik P 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah tukarlah tempat dia menjadi 1,2. Dan titik Q min 3,1 bayangannya menjadi 1,-3. Sedangkan titik R 2,-3 bayangannya menjadi min 3,2. Mudah dipahami ya. Ya, kita lanjut dengan pencerminan yang keempat, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, sama seperti tadi pada bidang kartesius, kita gambarkan dulu garis Y sama dengan min X. Kemudian ada segitiga ABC berada di sebelah kanan dari garis. Akan kita tarik setiap titik pojoknya itu, setiap titiknya itu ke garis Y sama dengan min X, sehingga mendapatkan bayangan berada di sebelah kiri dari garis Y sama dengan min X. Jadi kita tarik dengan jarak yang sama ya, sehingga akan kita dapatkan suatu titik A X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah nilai X-nya bertukaran tempat dengan nilai Y dan juga berlawanan tandanya. Jadi ketika darinya positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif. Kita ambil sebuah contoh. Sama seperti tadi, tentukan bayangan segitiga PQR dengan koordinat PQ dan R jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Cara menjawab selalu kita awali dengan rumusan. Jadi ketika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah dia akan bertukar tempat dan selalu berlawanan. Jadi ketika titik P koordinatnya 2,1, maka bayangannya bertukar tempat menjadi 1,2 dan berlawanan min 1, min 2. Titik Q min 3,1, bayangannya menjadi Q aksen min 1,3, dibalik dan dilawan. Titik R 2,-3, maka bayangannya adalah kita posisikan, kita balik jadi 3, dilawan ya, kemudian dan min 2, balik dan dilawan. Bisa dipahami ya. Ya, kita lanjut dengan pencerminan yang kelima, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini kita ambil pada bidang kartesius suatu bangun A, ketika akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, di mana garis X sama dengan H itu adalah selalu sejajar dengan sumbu Y. Maka bayangannya kita tarik garis yang jarak yang sama terhadap cermin terhadap X sama dengan H ke bayangannya, maka akan didapatkan suatu rumusan bahwa ketika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah nilai Y-nya selalu tetap karena dia sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan nilai X-nya itu akan berubah menurut rumusan 2H
min X, di mana H itu adalah nanti adalah garis atau persamaan dari garis yang sebagai cermin. Kita ambil suatu contoh. Tentukan bayangan segitiga PQR dengan koordinat PQ dan R jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Artinya nilai H-nya adalah 3. Maka cara menjawabnya kita awali dengan rumusan suatu titik X, Y ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, nilai Y-nya selalu tetap dan nilai X-nya akan berubah mengikuti rumusan 2H min X. Nah, tadi kita dapatkan H-nya adalah 3. Jadi ketika suatu titik P 2,1, maka bayangannya nilai X-nya berubah menurut rumusan 2 kali 3 min 2, yaitu 2 kali 3, 6, kurang 2, 4. Sedangkan Y-nya tetap 1. Titik Q min 3,1, maka bayangan Q-nya adalah, kita lihat nilai X-nya akan berubah menurut rumusan 2 kali 3 dikurang min 3, sehingga didapatkan 2 kali 3, 6, tambah 3, yaitu 9, sedangkan nilai Y-nya adalah 1. Kemudian nilai R, titik R 2, min 3, maka bayangannya adalah nilai X-nya berubah menjadi 2 kali 3 dikurang 2, yaitu 4, dan Y-nya selalu tetap min 3. Demikian ya. Ya, kita lanjut dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Pada bidang kartesius, suatu bangun A akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, di mana garis Y sama dengan K ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan bayangannya di mana, maka kita tarik dari bangun ini ke tarik garis yang berjarak sama terhadap garis Y sama dengan K ke bayangannya, sehingga didapat bayangannya berada di atas dari garis Y sama dengan K. Dan kita dapatkan rumusan bahwa suatu titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka nilai X-nya akan selalu tetap karena dia sejajar dengan sumbu X. Sedangkan nilai Y-nya akan berubah menurut rumusan 2K min Y. Kita ambillah sebuah contoh. Tentukan bayangan segitiga PQR dengan koordinat PQ dan R jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Artinya nilai K-nya di sini adalah 3. Nah, cara menjawabnya adalah selalu kita awali dengan menuliskan rumusan. Jadi, suatu titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka nilai X-nya akan selalu tetap, sedangkan nilai Y-nya akan berubah menurut rumusan 2K min Y. Jadi ketika suatu titik 2,1, maka bayangannya adalah nilai X-nya tetap 2 dengan nilai Y-nya berubah menjadi 2 kali 3 dikurang 1. 2 kali 3, 6 dikurang 1, yaitu 5. Didapatlah bayangan P adalah 2,5. Sedangkan titik Q min 3,1, nilai X-nya tetap min 3 dan nilai Y-nya 2 kali 3 min 1, yaitu 5 juga. Titik R 2, min 3, maka bayangannya adalah nilai X-nya tetap 2, nilai Y-nya 2 kali 3 min 3. Berarti 2 kali 3, 6, tambah 3, dapatnya 9. Itulah hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan. Nah, hasil akhir dari pencerminan tadi, kita bisa buat rangkuman bahwa suatu titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah nilai X selalu tetap dan Y-nya yang selalu berlawanan. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai Y-nya yang akan selalu tetap, sedangkan nilai X-nya yang berlawanan. Kemudian jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah selalu bertukaran tempat.
Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya dia bertukar tempat dan akan berlawanan. Kemudian jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya nilai Y-nya selalu tetap, sedangkan nilai X-nya akan berubah menurut rumusan 2H min X. Sedangkan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah nilai X-nya selalu tetap, sedangkan nilai Y-nya akan berubah menurut rumusan 2K min Y. Demikian pembelajaran kita tentang transformasi bagian yang pertama, yaitu tentang pencerminan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.